Maka yang perlu kita pahami adalah yang paling penting dari suatu doa itu bukan dikabulkannya doa kita. Coba bingung enggak Pak Bu? Pak bingung enggak? Bingung ya? Loh kok gitu Mas Adi? Memang begitu. Yang paling penting dari doa itu bukan dikabulkannya doa kita. Nah terus apa Mas Adi? Nah yang paling penting dari doa itu Bapak Ibu adalah bagaimana doa kita itu bisa mendidik kita menjadi hamba Allah yang benar. Kalau dengan doa kok ternyata dia dikabulkan doanya oleh Allah, diijabah, tapi ternyata nggak membuatnya jadi hamba yang benar, berarti dia gagal dalam doanya. Sebaliknya ada orang yang berdoa kepada Allah, belum dikabulkan doanya, tapi ternyata doa-doa yang dia panjatkan itu mendidiknya jadi hamba yang benar, maka sebetulnya dia tuh sudah sukses dan diberi karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh memangnya gimana Mas Adi? Gini. Penjelasannya begini, Pak. Contoh aja lah, saya jelaskan pakai contoh ya biar gampang. Ada orang berdoa terus sama Allah, ya Allah, berkahilah usaha laundry saya ini ya Rob. Atau dia punya rumah makan ya, ya Allah berkahilah usaha rumah makan saya, restoran saya, berkahilah, lancarkanlah. Saya punya cita-cita ya Rob, bisa buka cabang di seluruh kota di Indonesia, banyak cabangnya, kemana-mana ya Rob, mudahkanlah. Dia terus sholat tahajudnya gak ketinggalan, sholat duhanya, puasa Senin Kamisnya, sedekahnya, terus dia sambil doanya, permintaannya itu ditambah amal-amal ibadahnya tadi, dia doanya itu supaya usahanya semakin berkembang pesat. Ternyata dalam waktu misalnya 5 bulan atau 6 bulan ternyata pesat. 6 bulan sudah buka cabang kedua, baru setengah tahun dia buka restoran, sudah punya cabang. Sekarang bukan cuma di Jogja, di Klaten dia punya. 3 bulan kemudian buka cabang lagi di mana? Magelang. 3 bulan lagi buka cabang. Ternyata dalam 2 tahun dia buka usaha restoran, dia sudah punya 6 cabang umpamanya. Dalam 2 tahun sudah punya 6 cabang, terus berkembang. Akhirnya kan orang-orang pada kagum, salut, bertanya, Pak, Bapak hebat ya, 2 tahun sudah restorannya punya 6 cabang. Hebat ya Pak, apa resepnya Pak? Nah, dia jawab apa? Ya ini karena saya rajin sholat tahajud Mas, gak ketinggalan. Makanya rajin sholat tahajud, sholat duha, kalau bisa puasa Senin Kamis, dan tiap hari sedekah, nanti dimudahkan sama Allah. Nah ini contohnya orang yang berdoa, diijabah oleh Allah doanya, tapi tidak sukses, gagal dalam doanya. Loh kok bisa gagal? Loh dia lupa bahwa dia dulu gak punya apa-apa, dia minta sama Allah. Begitu dikasih sama Allah, sekarang yang disebut bukan Allah, yang disebut dirinya. Saya bisa begini karena tahajud, karena duha, karena sedekah. No, bukan karena itu. Bukan karena itu, tapi karena apa? Karena rahmat dari Allah. Dan itulah yang dicontohkan para pendiri bangsa kita ketika berjuang 3,5 abad untuk meraih kemerdekaan. Begitu merdeka, ditulis di preambul Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi para pendiri bangsa kita ini, para pendiri negara kita ini tidak menyebut atas berkat perjuangan para pahlawan Indonesia serta usaha keras rakyat Indonesia untuk melawan penjajah, maka sampailah kita pada gerbang. Nah, enggak gitu bahasanya. Para pendiri bangsa kita mengajarkan arti kehinaan, kelemahan di hadapan Allah, mengajarkan arti kesyukuran, mengajarkan arti bahwa tidak ada kita bisa meraih kesuksesan melainkan semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat Allah. Maka kalau orang ditanya mestinya, Pak, kenapa bisa sukses usahanya? Kenapa bisa maju? 2 tahun sudah punya 6 cabang. Jawab aja, ya ini semua atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan bersedekah bantu orang, ya alhamdulillah ditolong sama Allah. Ya kira-kira itulah. Nah, jadi kembalikan sama Allah. Jadi kita itu sukses bukan karena ibadah kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala.